Episode 35. Sebelum menemui Emily, Bi pergi ke toko perhiasan terlebih dahulu. Dia membeli sebuah cincin untuk melamar Emily. Sebuah cincin dengan berhiaskan permata kecil di bagian atasnya. Terlihat begitu sederhana, tapi sangat elegan. Emily tertegun tak percaya hingga dia menutup mulut dan matanya berkaca-kaca. Bi, apa kamu serius dengan ini? Emily tampak tak percaya. Tentu saja aku serius. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi untuk bisa hidup bersama denganmu. Senyuman indah terukir di wajah tampan biru. Tapi ibuku belum tahu hubungan kita. Nanti aku akan menemuinya, dan membawamu ke negara A untuk bertemu mami dan papi. Kamu menerima lamaranku atau tidak, Mil? Tanya biru lagi meminta sebuah jawaban Millie. Millie terus menatap cincin yang Bi pegang di hadapannya itu seperti memikirkannya. Tak lama dia menganggukkan kepala dan menjawab. Iya Bi, aku mau. Matanya berkaca-kaca saat biru menyematkan cincin itu di jemarinya yang lentik. Satu kemudian mencium cincin yang sudah terpasang di jemari Emily. Terima kasih Bi, terima kasih banyak, kata Emily lembut. Air mata terus mengalir dari mata indahnya. Hei, kenapa kamu malah menangis? Kata biru dengan lembut dan tersenyum manisnya, sambil menghapus air mata yang membasahi wajah Emily dengan ibu jarinya. Aku bahagia Bi, sangat bahagia. Meskipun aku belum lama mengenalmu. Tapi aku percaya kalau kamu bisa melindungiku. Dan entah kenapa aku bisa bersikap apa adanya di hadapanmu. Aku tidak ingin berpura-pura anggun atau kuat. Aku hanya ingin jadi diriku sendiri, dan menjadi pendamping yang layak bersanding denganmu. Meskipun matanya masih terdapat sisa-sisa air mata, tapi senyum lembut nan indah terpancar di bibir Emily. Dan biru pun menanggapinya dengan senyum sambil mengusap lembut tangan Emily. Lain halnya dengan kebahagiaan biru, jika sedang berada dalam bahaya. Aku akan ke toilet dulu, kamu tunggu saja di mobil, kata Ji pada Edward sambil berlalu pergi meninggalkan dia. Edward berbalik dan menuruti keinginan Ji untuk menunggu di dalam mobil. Tapi sebelum Ji masuk ke toilet tiba-tiba, seseorang membekapnya dari belakang, menggunakan sapu tangan yang sudah diberi obat bius. Ji meronta, mencoba melawan dengan sekuat tenaga. Dia memukul tangan itu berkali-kali. Tapi badannya sudah lemas tak lagi bertenaga, kesadarannya perlahan mulai hilang. Ji sudah tidak dapat merasakan apa-apa. Dia dibawa ke sebuah mobil melalui jalan belakang. Tangannya diikat kuat ke belakang, mulutnya ditutupi lakban. Matanya ditutup dengan kain. Ed yang tidak tahu kalau Ji telah dibawa pergi, masih menunggu di dalam mobil. Dia sudah mulai gelisah setelah menunggu cukup lama. Ji kemana? Kenapa dia lama sekali? Sebaiknya aku kembali ke dalam untuk memeriksanya. Ed pun keluar dari mobil dan kembali ke dalam gedung. Karena ini masih waktunya bekerja setelah jam istirahat, gedung masih terlihat sepi. Para karyawan gedung masih berada di ruangan masing-masing. Hanya terlihat beberapa orang cleaning service dan security yang berlalu lalang di sana. Ed langsung berjalan menuju toilet wanita, tapi dia hanya berdiri di depan pintu saja, dan terlihat kebingungan. Bagaimana ini? Tidak mungkin aku masuk ke dalam. Ed terlihat berpikir dan tak lama ada seorang cleaning wanita yang berada di sekitar Ed. Permisi, boleh aku minta tolong sesuatu? Iya, ada apa ya? Tolong lihat apakah temanku masih berada di dalam atau tidak. Baiklah, tunggu sebentar. Ed mengangguk dan wanita itu masuk ke toilet untuk memeriksanya. Setelah beberapa saat dia keluar lagi dari toilet. Maaf, tapi di dalam tidak ada siapa-siapa, kata wanita itu dengan penuh sopan santun. Benarkah? Apa sudah diperiksa semuanya? Ed mengerutkan alis tak percaya. Iya, saya sudah periksa semuanya. Permisi, saya harus kembali bekerja. Baiklah, terima kasih. Ji pergi kemana? Tadi dia bilang mau pergi ke toilet. Lebih baik aku pergi ke ruang kontrol untuk melihat kamera CCTV. Edward berjalan dengan langkah cepat menuju ruang kontrol dan melihat CCTV. Di salah satu layar, terlihat Ji di depan toilet dibekap oleh dua orang laki-laki yang menggunakan penutup wajah dan dibawa pergi dari sana. Siapa mereka? Kenapa mereka membawa Ji? Aku harus menghubungi Bi terlebih dahulu.
Ed keluar dari ruang kontrol dan merogoh sakunya untuk mengambil ponsel, lalu menghubungi Bi. Tak lama terdengar suara Bi. Halo. Halo Bi, ada sesuatu yang gawat. Suara Ed sudah berubah panik. Apa yang terjadi Ed? Kenapa suaramu terdengar begitu panik? Bi, Ji telah diculik. Apa? Ji diculik. Bi sedang mengendarai mobil hendak mengantarkan Emily kembali ke kantor setelah selesai makan siang bersama. Dia sangat terkejut hingga menghentikan mobil secara mendadak, ketika mendengar dari Edward kalau adik kembarnya telah hilang diculik. Emily yang berada di samping Biru juga tak kalah terkejut. Dia membelalakan mata dengan alis yang hampir menyatu, tak percaya dengan apa yang didengar dari mulut Bi. Dia terus menatap ke arah Bi dan mendengarkan apa yang Biru katakan. Bagaimana bisa Ji diculik? Bukankah kamu sedang menemani dia pemotretan? Bi terlihat sangat panik. Dia meninggikan suaranya. Coba jelaskan padaku Ed. Bagaimana bisa kamu kehilangan Ji? Suaranya kembali datar. Bi mengernyitkan dahi sambil memijat pelipisnya perlahan. Ed menjelaskan kronologinya dan Bi mendengarkan dengan seksama. Kamu sudah mencoba menghubungi ponselnya. Aku akan meminta anak buahku untuk melacak keberadaan Ji. Biru mematikan sambungan teleponnya dengan Ed. Ada apa Bi? Apa yang baru saja kamu katakan itu, benar Bi? Emily merasa ragu bertanya pada Biru, tapi dia sangat ingin tahu dan tidak mungkin kalau dia tidak bertanya. Iya, Ji diculik. Ed melihat di CCTV ada dua orang pria dengan mengenakan penutup wajah membawa Ji pergi. Sepertinya dia dibius. Karena Ji pandai bela diri, jadi tidak mungkin kalau dia tidak melawan dan bisa dibawa pergi begitu saja. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bi terlihat berpikir, kemudian dia menekan kembali ponselnya untuk menghubungi Juda. Sepertinya aku harus memberitahu Papi terlebih dahulu. Tut. Angkat dong Pi. Halo Bi. Halo Papi, gawat Pi, Ji hilang diculik. Bi langsung memberitahu Juda ketika dia mengangkat teleponnya. Apa katamu? Juda meninggikan suaranya karena terkejut. Tadi setelah pemotretan Ed menunggu Ji, bla bla bla. Bi menjelaskan semuanya pada Juda. Baiklah Papi mengerti, kamu minta anak buahmu untuk mencari petunjuk di sekitar gedung. Papi akan menghubungi orang-orang Papi untuk ikut mencari Ji. Baik Pi. Bi langsung mengakhiri panggilan teleponnya. Mili, aku akan mengantarmu dulu, setelah itu aku harus mencari Ji. Emily mengangguk dan berkata, baiklah kamu cari adikmu, nanti kabari aku kalau sudah ada kabar. Hei Ji, kenapa kamu harus selalu berada dalam bahaya? Aku harus menghukum mati orang-orang yang berani melukaimu. Gumam Bi sebelum dia kembali berkendara mengantarkan Emily. Di tempat lain, Ji dibawa ke sebuah gedung tua di pinggiran kota. Tak terdengar ada suara motor atau mobil yang berlalu lalang di sana. Ji diikat di sebuah kursi dengan mulut masih tertutup lakban, tapi penutup mata telah dilepaskan. Dia masih belum sadarkan diri. Yur. Ji disiram dengan seember air oleh salah seorang penculik hingga membuatnya tersadar. Dia mengerjapkan matanya berkali-kali. Ketika dia berhasil sadar dan membuka mata, dia melihat ada beberapa pria di sana. Dan salah satu orang yang dia kenal adalah Nasya yang berada di antara pria-pria itu. Bos, dia sudah sadar. Kata salah seorang pria kepada Nasya. Nasya menoleh dan berjalan ke arah Ji. Dia tersenyum licik, mencibir Ji yang telah berhasil dia bawa kemari. Hai Jingga Kusuma, bagaimana? Kamu tidak menyangka kalau aku akan membawamu kemari kan? Ji menatapnya dengan tajam. Ayolah Ji, jangan berikan tatapan mengerikan seperti itu padaku. Lagi pula, siapa suruh, kamu hanya membuat keluargaku bangkrut. Coba kalau kamu meminta orang untuk membunuhku, pasti aku tidak akan bisa membalasmu. Hahaha. Nasya terbahak puas melihat Ji yang sedang terikat. Kenapa kamu diam saja Ji? Kamu tidak bisa bicara ya? Ups, sorry, aku lupa membuka lakban yang menutup mulutmu. Sriet. Nasya menarik keras lakban yang ada di mulut Ji, hingga dia meringis karena kesakitan. Nasya berkata dengan tenang, dipenuhi nada yang mengejek pada Ji. Bagaimana Ji? Apa kamu suka bermain denganku? Kukira kamu dan kakakmu itu memang suka bermain-main kan? Jadi aku juga ingin bermain denganmu.
Cuy. Hingga meludahi wajah Nasya dan tersenyum sinis kemudian berkata, gadis psiko sepertimu, memang tidak pantas berada di kalangan orang kaya. Kamu dan kelakuanmu itu mencerminkan, kalau kamu lebih pantas berada di kalangan orang gila. Hahaha, plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Ji, hingga membuat ujung bibirnya berdarah. Kurang ajar. Kamu masih berani melawanku, hah? Nasya yang kesal dan marah mulai meninggikan suaranya. Kenapa aku harus takut padamu? Bahkan, jika aku mati di tanganmu, kamu dan keluargamu itu tidak akan pernah lolos dari keluargaku. Jadi, tunggu saja bagaimana mereka akan datang kemari dan memberimu pelajaran. Ji berkata dengan tenang, namun tatapan matanya memancarkan sebuah ancaman. Oh ya, aku sungguh takut mendengarnya. Tapi, kamu akan mati di tanganku, bahkan sebelum mereka tiba di sini untuk menolongmu. Hahaha, Nasya berkata dengan nada mengejek. Kita lihat saja gadis gila, bagaimana nasibmu akan berakhir nanti. Ji masih tetap bersikap tenang dengan senyum sinisnya. Dasar wanita asteris 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 asteris, berani-beraninya kamu terus mengancamku. Plak. Satu tamparan lagi mendarat di pipi Ji yang sekarang terlihat bengkak dan itu tidak cukup meredakan amarah Nasya. Hei, berikan ikat pinggangmu padaku. Wanita asteris 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 ini harus diberi pelajaran. Nasya menatap Ji dengan tatapan yang berapi-api. Cepat berikan padaku. Apa kamu tuli? Nasya berteriak pada anak buahnya yang ragu-ragu untuk memberikan ikat pinggangnya. Tapi kan bos. Sudah, jangan banyak bicara. Sini. Dia mengambil paksa ikat pinggang dari tangan anak buahnya. Ji tetap berusaha tenang, meskipun dalam hatinya dia juga merasa ketakutan. Bagaimana ini? Papi, Bi, kapan kalian akan datang menyelamatkanku? Nasya semakin mendekat pada Ji. Selangkah demi selangkah. Ji telah diturunkan dari kursi oleh anak buahnya yang lain, dan kini dia duduk di lantai yang licin dengan tangan dan kaki diikat. Rasakan ini. Buk. 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 Nasya terus mencambuk Ji, semakin Ji berteriak dia terlihat semakin puas. Beberapa cambukan mendarat di tubuh Ji, hingga meninggalkan memar merah di bagian tangan, kaki dan punggung Ji. Ji meringkuk dengan posisi memeluk lutut untuk melindungi wajah dan juga bagian depan tubuhnya dari cambukan Nasya. Hahaha, lihatlah Ji, bahkan setelah aku mencambukmu beberapa kali, keluargamu tidak datang untuk menyelamatkanmu. Kali ini kamu akan mati di tanganku. Wanita ini benar-benar gila. Papi, Bi, tolong aku. Aku benar-benar tersiksa. Apa kalian bisa menemukan aku? Hiks hiks hiks. Air mata menetes dari pelupuk mata Ji yang terpejam karena rasa sakit yang dirasakannya hingga dia tidak sadarkan diri. Juda masih dalam perjalanan dari negara A menuju negara F. Dia dengan cepat menyiapkan penerbangan begitu Bi memberitahukan perihal penculikan yang dialami Ji. Juda sengaja tidak mengizinkan Seren dan Vio ikut. Karena Juda tidak tega melihat istrinya yang bersedih, jadi dia memutuskan pergi sendiri. Edward mencari tahu petunjuk di lokasi, dia melacak semua CCTV dan akhirnya menemukan nomor plat mobil yang digunakan. Selidiki nomor mobil seks ini secepatnya. Dan cari tahu ke arah mana mobil ini pergi. Siap. Ed menggunakan jabatannya untuk mencari tahu informasi mengenai Ji. Ed dan B telah memeriksa seluruh CCTV yang ada di gedung juga di area sekitarnya. Ed, apa kamu sudah menemukan petunjuk dari Ji? B terlihat panik dan cemas. Wajahnya pucat. Aku sudah memeriksa semuanya, kita telah mendapatkan nomor plat mobil itu. Kita pasti akan segera menemukan Ji. Kamu tenanglah. Ed menepuk pundak B untuk memberikan semangat. Apa kamu tidak apa-apa B? Wajahmu terlihat pucat. B menggelengkan kepala perlahan sambil memejamkan mata, kemudian berkata, aku harap kamu segera menemukan Ji, sungguh perasaanku terasa sangat tidak enak. Aku merasakan sakit di hatiku dan ingin sekali menangis. Entah bagaimana keadaan dia sekarang. Kami terbiasa bersama dan tak pernah terpisah. Aku tidak bisa membayangkan jika sesuatu terjadi padanya.
Biru tertunduk, tanpa terasa, air mata jatuh dari mata indah Biru dan menetes membasahi punggung tangannya. Saat ini Biru sang pebisnis muda misterius yang dingin dan selalu terlihat cool, sedang duduk dengan sedikit membungkukkan badan, kedua tangannya saling menyatu dengan ujung kedua telunjuk diletakkan di bibir dan sikunya bertopang pada paha. Dia terlihat sangat lemah dan tak berdaya. Tenanglah, kita pasti menemukannya. Sinyal dari ponsel miliknya juga sedang dilacakkan. Tapi apa kamu mencurigai seseorang, Bi? Biru terlihat berpikir selama beberapa saat, hingga dia ingat sesuatu. Keluarga Aditya, iya, benar, terakhir kali kami berurusan dengan keluarga Aditya. Gadis yang bertemu kita belum lama ini di restoran. Kamu ingat? Memang banyak orang yang sepertinya membenci kami, tapi keluarga itulah yang belum lama ini berurusan dengan kami. Tidak ada salahnya kalau kita memeriksanya kan? Bisa akan mendapatkan secercah cahaya harapan dari ingatannya. Edward juga seakan mengingat sesuatu. Kalau begitu, kita harus segera memeriksa dia dan keluarganya. Ed segera bangun dari duduknya dan memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk memeriksa keberadaan keluarga Aditya. Halo, Alex. Tolong cari tahu keberadaan keluarga Rama Aditya. Aku butuh informasi secepatnya. Bi segera menghubungi Alex. Dan sebelum temannya itu bereaksi, Bill langsung mengakhiri lagi panggilannya. Alex hanya menatap ponselnya, tak percaya kalau dia memiliki teman seperti Biru, yang dingin dan suka seenaknya. Kenapa lagi dengannya? Apakah terjadi sesuatu lagi? Keesokan harinya Judah sudah tiba di negara F. Dia langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari Ji. Semua tempat sudah diperiksanya. Bahkan, Judah sendiri yang mendatangi keluarga Rama Aditya untuk mencari informasi seperti yang dikatakan Biru. Ada di mana putrimu sekarang? Suaranya dingin, tatapannya begitu tajam, seakan dia hendak menelan orang hidup-hidup. Saya tidak tahu Tuan. Dari kemarin dia pergi dan sampai sekarang dia masih belum kembali. Aku sekali lagi bertanya baik-baik padamu. Di mana anakmu menyembunyikan putriku, Ji? Jika kamu tidak memberitahukan keberadaannya padaku maka jangan salahkan aku. Seth, akan kupecahkan kepalamu ini. Judah menodongkan sebuah P** di atas kepala Rama Aditya, hingga dia merasa lemas dan gemetaran karena takut. Aku benar-benar tidak tahu Tuan, Ji berada di mana. Aku berani bersumpah padamu, kalau aku tidak berbohong. Aku sudah mengatakan semuanya dengan jujur. Rama semakin bergetar dibuatnya. Baik, untuk kali ini aku melepaskanmu, tapi jangan merasa senang dulu, karena aku ingin kamu menanyakan pada anakmu. Di mana posisinya sekarang? Jika kalian tidak terlibat, aku jamin keselamatanmu. Tapi jika ini benar-benar ulah putrimu, akan kupastikan seluruh keluargamu lenyap dari dunia ini. Judah berbalik meninggalkan Rama yang lemas hingga terduduk di lantai. Setelah tiba di pintu luar rumah Rama, Judah menoleh ke belakang dan berkata pada salah satu anak buahnya. Awasi keluarga ini diam-diam. Aku yakin mereka akan bertindak setelah aku pergi. Baik bos. Seperti yang diperkirakan Judah, tak lama setelah mobilnya pergi dari rumah itu, Rama menghubungi Nasya, putrinya. Halo Nasya. Apa kamu yang menculik putrinya Tuan Judah? Ayah, dari mana ayah tahu kalau Ji hilang? Nasya balik bertanya kepada ayahnya sebelum dia menjawabnya. Tuan Judah mengerahkan semua anak buahnya di negara ini untuk mencari putrinya. Dia juga mendatangi rumah kita. Apa benar kamu yang membawanya pergi? Iya ayah, dia ada bersama denganku. Dia yang menyebabkan kebangkrutan kita. Aku harus menghabisinya sendiri. Kenapa kamu bertindak ceroboh? Kamu bawa kemana putrinya Tuan Judah? Ayah tenang saja, mereka tidak akan menemukanku. Bahkan jika mereka berhasil menemukanku, Ji pasti sudah mati di tanganku. Hahaha. Nasya jawab ayah sekarang juga. Kamu membawa dia kemana? Aku ada di gedung tua pinggiran kota ayah. Gedung tua? Itu gedung bekas pabrik lama kita. Ayah tahu, kamu jangan apa-apakan dia, tunggu ayah ke sana. Rama mengakhiri panggilannya dan segera bergegas ke tempat yang dimaksud Nasya. Salah satu anak buah Judah menguping pembicaraannya dari balik jendela dengan segera menghubungi Judah. Halo Tuan, Rama sedang menuju gedung tua di pinggiran kota.
Sepertinya Nona Ji disekap di sana. Baik Tuan, saya akan membuntutinya ke sana. Pria itu juga segera mengikuti Rama tanpa sepengetahuannya dan Juda juga telah menghubungi Bi juga Ed untuk segera menyusul. Di sana Ji masih belum sadar setelah dicampuk kemarin. Nasya meminta anak buahnya untuk menyiramnya kembali dengan air, agar dia sadar. Biur, uhuk. Ji terbatuk ketika sadar, dia mulai mengerjapkan mata. Seluruh tubuhnya terasa sakit, apalagi ditambah air yang disiramkan kepadanya. Rasa sakitnya dan pedihnya semakin menjadi-jadi. Ji, kamu sadar juga. Apa kamu tahu apa yang baru saja ayahku katakan? Dia bilang, ayahmu yang hebat itu sudah mengerahkan semua anak buahnya untuk mencarimu. Tapi apa mau dikata, mereka tidak akan pernah bisa menemukanmu, meskipun mereka menemukanmu. Kamu mungkin sudah mati di tanganku. Hahaha. Nasya bicara dengan nada pelan yang mengejek. Ji berusaha untuk tersenyum. Dia mencibir dan berkata, aku bisa saja mati di tanganmu. Tapi, kamu dan keluargamu juga tidak akan bisa selamat begitu saja. Kalian akan ikut mati di tangan papi. Kamu pikir dengan membunuhku, itu bisa membuatmu bangkit dari kebangkrutan. Itu justru akan membuatmu semakin jatuh. Bahkan kamu akan jatuh ke lubang kubur bersama keluargamu. Kamu akan mati di tanganku sebelum mereka datang Ji. Nasya kembali mengambil cambuk dan memukul Ji yang sudah lemah tak berdaya. Bu, Ji sudah tidak bisa merasakan apa-apa. Tubuhnya seakan mati rasa. Tangan dan kakinya tidak dapat dia gerakkan karena lemas. Bi dan Ed yang mendapat informasi bahwa Ji kemungkinan ada di sebuah gedung yang terletak di pinggiran kota, langsung meluncur dan tiba lebih dulu dibandingkan Juda. Ed dan Bi membawa serta beberapa anak buah mereka. Ed, kurasa gedung sana tempatnya. Kita harus segera masuk ke sana. Aku sungguh memiliki firasat buruk terhadap Ji. Tenanglah Bi. Kita masuk sekarang dan hati-hatilah. Ed memberikan isyarat pada anak buahnya untuk menggerebek gedung. Brak, pintu didobrak oleh anak buah Ed di sana. Mereka melawan beberapa orang anak buah Nasya. Dan alangkah terkejutnya Biru melihat kondisi Ji. Ji,